dari keputusan-keputusan yang dinyatakan yang masih secara umum saja ya, tidak sampai kepada persoalan bagaimana DPR mau transparan, bagaimana DPR berkomitmen untuk pengawasan anggaran, bagaimana DPR ingin juga menekan korupsi dengan menekan ataupun menetapkan undang-undang perampasan aset, itu memang belum terlihat jelas sekali. Tapi tadi saya katakan bahwa ya, respon DPR dengan mengatakan memenuhi 6 tuntutan rakyat itu sudah menunjukkan bahwa DPR mulai menyadari bahwa DPR itu adalah wakil rakyat. DPR itu dalam bahasa kasarnya pesuruh rakyat, bukan bos. Walaupun tentunya masih banyak yang tampaknya seperti bos-bos ya, karena kan mereka duduk di tempat terhormat. Dan seringkali mereka juga tidak paham apa maksudnya tempat terhormat itu. Saya selalu mengatakan kursi DPR yang terhormat itu menjadi terhormat karena orang yang duduk di kursi itu menjalankan pengabdian kepada masyarakat luas. Jadi anggota DPR yang duduk di kursi DPR yang terhormat itu menjadi terhormat karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya itu adalah pekerjaan penting, yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia, mengawasi penggunaan anggaran pemerintah sehingga anggaran itu dapat sebanyak-banyaknya atau sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Itu tugas penting DPR. Dan kemudian juga dengan pengawasan itu tentunya juga harusnya korupsi akan makin berkurang. Korupsi makin berkurang tentunya DPR harus menggelontorkan ya, karena dia adalah lembaga legislatif ya, kebijakan-kebijakan yang memang pro rakyat, seperti tadi saya katakan mengenai undang-undang perampasan aset. Dan itu harus segera didorong. Karena tidak mungkin ya dengan memberantas korupsi dengan hanya omong-omong tanpa tindakan nyata. Karena mereka yang teriak-teriak hukum mati koruptor dan mereka sendiri melakukan korupsi. Korupsi juga besar-besaran. Dan mereka juga tahu ketika mereka ditahan atau ditangkap ya mereka bisa membuat hotel mewah ya di penjara gitu. Jadi itu tidak membuat efek jerah. Karena itu undang-undang perampasan aset ini penting sekali untuk membuat para koruptor itu menjadi efek jerah dan tidak lagi punya kekuatan untuk terus melakukan korupsi. Dan inilah yang sebenarnya diharapkan ya untuk Indonesia. Dan DPR itu mengerjakan hal-hal yang demikian. Juga DPR mesti mengerjakan hal-hal yang penting, seperti juga ya kalau melihat bukan hanya bicara tentang gaji DPR yang terlalu tinggi dibandingkan dengan gaji guru yang sangat rendah gitu ya. Demikian juga dosen-dosen pendidikan tinggi begitu ya, sehingga banyak dosen lebih senang jadi anggota DPR karena gaji lebih tinggi begitu. Padahal dedikasi dan untuk menjabat jabatan sebagai dosen itu tidak mudah ya, seperti itu. Dan kan juga guru, apalagi ketika guru-guru itu bertugas di tempat-tempat yang terpencil, yang sebenarnya juga dia harus mengorbankan ya kehidupan yang bisa dia kembangkan di tempat-tempat yang lebih luas begitu. Demikian juga risiko dari anak mereka yang harus mengenyam pendidikan yang sama dengan pendidikan yang ada di daerah terpencil tersebut. Ini kan juga sebuah tantangan yang besar dan harusnya juga mereka menjadi tempat-tempat yang diperhatikan. Kemudian juga belum lagi ya dengan adanya pengangguran terdidik yang luar biasa ini kan menjadi pertanyaan. Ada apa dengan pendidikan di Indonesia ini? Yang anggota DPR mestinya mengawasi. Kenapa pendidikan tidak membuat masyarakat Indonesia memiliki kompetensi kerja ya, atau kemampuan kerja yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik. Sehingga kemudian banyak pengangguran yang terjadi. Apalagi kemudian juga ya peluang kerja yang kelihatannya menjadi tidak direncanakan. Bagaimana bisa peluang kerja itu tidak direncanakan, padahal peluang kerja itu terkait dengan pendidikan. Ini kan memang hal-hal yang memang perlu diamati. Apalagi kemudian ketika undang-undangnya sudah ada, misalnya standar kompetensi yang kerjanya sudah ada, kemudian juga pendidikannya ada KKI-nya, kemudian kualifikasi Indonesianya, dan kemudian ada sertifikasi yang kemudian menjadi mengintegrasikan pendidikan formal dan informal.